kedua itu adalah Bu Nurul Amalia. Beliau Bu Nurul Amalia SHMH, beliau menempuh pendidikan S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti dan S1 di Universitas Islam At-Tahiriyah. Kemudian juga beliau mengikuti pendidikan khusus profesi advokat di Universitas Tarumanegara, dan saat ini beliau menjadi partner di Demalika Law Office sampai sekarang. Kemudian juga menjabat sebagai Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni PAHAM Indonesia di cabang DKI Jakarta sejak tahun 2017 hingga saat ini. Kemudian juga beliau pernah menjadi narasumber dan fasilitator pada pelatihan advokasi bagi serikat pekerja dan sekolah advokasi PAHAM Indonesia cabang DKI Jakarta. Salah satu tulisan yang dipublikasikan beliau adalah Stateless People and Nowhere to Go, Rohingya, implementasi instrumen hukum pidana internasional dalam menyeret pelaku penghilangan kewarganegaraan etnis Rohingya di tahun 2016, diterbitkan oleh PAHAM Indonesia dan Tiara. Kemudian juga perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak dari kejahatan seksual yang diterbitkan juga oleh PAHAM Indonesia. Kemudian juga ada telisik anak berhadapan dengan hukum, perspektif dan masalah faktual, komisi diterbitkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2017. Nah, beliau siang ini akan membahas mengenai jurnal dengan judul The Moral Magic of Consent yang ditulis oleh Heidi Hurt. Kepada Bu Nurul, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa rasul. Halo Mbak. Iya Bu, ya sudah tadi agak terputus sedikit. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi srori sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada CGS yang telah mengundang saya pada siang hari ini ya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Suara saya jelas nggak sih? Kayaknya Mbak Ayu wajahnya dihadapkan ke kamera. Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas banget. Oh ya, alhamdulillah. Ini jadi tantangan banget nih karena memang kajian tentang The Moral Magic of Consent yang ditulis Heidi Hurt ini, dia kebetulan adalah seorang pengacara di Amerika ya, yang berfokus pada hukum pidana, ganti rugi, hukum lingkungan. Jadi ini lebih banyak juga perjalanan sepanjang Heidi ini juga memahami tentang kondisi kasus-kasus, terutama kasus-kasus tentang kejahatan seksual ya yang ada di Amerika. Meskipun saya tidak menemukan adanya korelasi dengan undang-undang di Amerika, yaitu terkait persetubuhan misalnya nggak ada. Jadi biasanya sih kalau orang ahli hukum menulis tuh nggak jauh-jauh dari mengambil undang-undang atau apa. Jadi memang agak sedikit kita nggak terlalu tahu di Amerika tuh seperti apa. Tapi sih di sini saya mengambil angle yang menarik. Jadi di dalam tulisan Heidi ini kita akan akan menemukan betapa mereka pun yang sudah menerapkan gaya hidup Amerika yang bebas ya. Juga ini sangat kesulitan ya menentukan detail terkait mens rea ya, ketika terjadi yang awalnya tadinya setuju tiba-tiba akhirnya tidak setuju. Makanya didetilkan dengan ada nanti istilah-istilah mens rea dan actus reus. Ini juga sebenarnya bahasa Latin sih, bukan bahasa Inggris. Juga ada de re dan de dicto. Saya sih nggak mau memperdalam itu ya, tapi nanti saya akan sampaikan istilah itu secara singkat aja. Jadi kalau mens rea itu adalah niat jahat pelaku. Jadi sebuah tindak pidana tidak mungkin tidak ada motif atau niat jahat. Nah ini dalam hal kasus-kasus persetubuhan dengan persetujuan ini memang agak sulit ya menentukan
mensreanya, apalagi nanti tiba-tiba terjadi sesuatu, misalnya awalnya bersetuju terus kemudian tidak ada pemaksaan dan lain-lain. Dan ini juga banyak terjadi contoh-contoh kasus yang disampaikan oleh Heidi ini gitu. Meskipun dia juga agak kesulitan untuk menentukan ini apakah ini masuk dalam sebuah pemaksaan atau tidak. Tapi nanti kita akan menemukan ada geseran tentu saja ketika RUU PKS nanti misalnya disahkan di Indonesia. Ini kan geseran penerapan dalam konteks hukum Indonesia yang awalnya tabu ya bicara tentang persetubuhan dengan persetujuan suka sama suka, yang juga sempat saya sampaikan di kajian komprehensif pekan lalu ya. Nah, nanti bagaimana seperti Amerika yang menganut sexual consent, ini aja mereka sudah kesulitan ya menentukan mens rea, suatu perbuatan ada konsen atau tidak ada konsen ya. Jadi bahkan kasusnya memang agak ekstrim sih, kasus-kasusnya agak ekstrim. Seperti itu, kita mulai buka dengan kekuatan dari persetujuan. Jadi kalau Heidi ini di awal jurnalnya menyampaikan bahwa kebayang dong gitu dengan adanya persetujuan ini, dengan anggukan saja kita akan mempengaruhi lenyapnya hal-hal yang telah lama menjadi penghalang tindakan orang lain terhadap seorang. Tindakan salah ya, dalam arti tindakan salah terhadap orang lain akan lenyap karena adanya persetujuan. Nah, untuk memberikan persetujuan, korban atau penggugat, dia nyebut penggugat ya, harusnya sih ya korban lah, atau mungkin bisa jadi nanti bisa digugat perdata. Korban atau penggugat harus memikirkan apa yang seharusnya menjadi kesalahan, yaitu unsur-unsur material dari tindak pidana yang akan dilakukannya. Jika tidak ada persetujuan, otomatis ketika tidak ada persetujuan, pelaku akan digali nilai-nilai tadi, unsur-unsur yang ada dalam pasal. Kalau perkosaan tentu saja ada pemaksaan, terus kemudian ada kekerasan dan lain-lain. Nah, lahirnya persetujuan dalam sebuah tindakan tentu saja ini menurut Heidi akan menghapuskan mens rea atau niat jahat seorang terdakwa atau pelaku ya, ketika menggunakan persetujuan sebagai pembelaan hukum dalam sebuah perbuatan kejahatan seksual. Jadi dia lebih banyak memang mengangkat bagaimana ketika terjadi persetujuan, ini akan selalu menjadi pembelaan bagi terdakwa dan terdakwa tidak bisa dihukum, selalu seperti itu. Nah, kemudian di sini selanjutnya persetujuan memiliki kekuatan ya dalam kondisi mens rea dan actus reus. Ini nggak jelas ya Mbak Huda. Saya nggak bisa share screen ya, jadi ini kurang jelas. Nah, dalam kondisi mens rea dan actus reus, coba saya sampaikan terkait mens rea itu adalah tadi niat jahat dari pelaku, dan actus reus adalah tindakan dari mens rea. Artinya ketika seseorang berniat menginginkan seseorang, ingin bersetubuh dengan orang, kemudian orang itu nggak mau, kemudian dipaksa. Nah, itu jadi mens rea dan actus reus ini sempurna ya. Mens reanya ada, motif pelaku ada, menginginkan orang itu untuk bersetubuh dengan orang itu, ada hasrat seksualnya. Terus kemudian ada actus reus. Actus reus yaitu tindakan dari mens reanya. Jadi bukan mens rea mau merampok terus kemudian mau memperkosa ya. Jadi mens rea itu biasanya selalu relevan. Jadi mens reanya dia menginginkan persetubuhan, nah kemudian dia melakukannya dengan perkosaan. Biasanya seperti itu ya. Mens rea dan actus reus adalah niat yang kemudian menjadi sebuah tindakan. Nah, kemudian dalam kondisi mens rea dan actus reus menghadirkan sebuah pelanggaran, ini artinya ada pidana di sini, memiliki alasan yang membuatnya tidak dapat lagi diandalkan untuk dibenarkan atau disalahkan. Karena secara teori, mens rea dan actus reus, kalau yang kita pelajari ya, mahasiswa hukum ini, mens rea dan actus reus ini adalah dalam konteks pidana. Tetapi di sini ini akan membuyarkan semuanya. Jangan deh bicara mens rea dan actus reus ya, ketika akhirnya korban memenuhi kondisi persetujuan atas terjadinya sebuah perbuatan ya dengan mens rea itu, dan actus reus dapat gagal ketika ia bertindak dalam keadaan yang membuatnya pada saat itu dia tidak cukup bebas untuk mempengaruhi hak dan kewajiban orang lain. Jadi di sini dalam memberikan pembelaan, ketika pelaku memberikan pembelaan terhadap dirinya, misalnya ada persetujuan, maka si korban ini harus bebas untuk menentukan bahwa dia memang setuju terhadap tindakan itu gitu kan. Di sini ada mempengaruhi hak dan kewajiban orang lain. Jadi di sini kita ini secara sesama individu orang ini punya hak dan kewajiban yang harus dihormati satu sama lain, tidak boleh dilanggar, termasuk juga pelanggaran asusila. Kita tidak boleh melakukan asusila terhadap orang, orang tidak boleh melakukan asusila terhadap diri kita. Itu adanya hak dan kewajiban. Tetapi konsen di sini ini akan menggugurkan hal itu. Jadi kita akan membuat orang melanggar hak-hak kita gitu. Melakukan pelanggaran terhadap hak
kita yang Hedi sampaikan seperti itu ya, ketika kita bersetuju. Jadi sudah tidak bahkan membiarkan perbuatan amoral yang dilakukan orang lain ketika kita setuju, sebenarnya itu. Artinya persetujuan juga di sini bisa dapat dianggap batal hanya jika korban atau penuntut tidak memiliki kapasitas atau kesempatan untuk pilihan mengenai tindakan pelaku. Jadi di sini memang korban ini persetujuan korban memang segala-galanya terhadap sebuah tindakan. Jadi di sini dia harus memiliki kapasitas atau kesempatan untuk melakukan ketika melakukan sesuatu itu dia memang bersetuju, sangat setuju ya, yes gitu istilahnya ya. Jadi mengenai tindakan pelaku. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya terhadap kapasitas itu gitu. Nah, di sini korban dapat dianggap tidak memiliki kapasitas untuk memilih atau adanya kekurangan kapasitas dalam diri, yaitu ada pengecualiannya ya. Misalnya dalam kondisi remaja, masih usia remaja ya, terus kemudian ada kegilaan ya, kejiwaannya tidak normal, mabuk atau keracunan yang tidak disengaja ya. Jadi bukan maksud dia mau bunuh diri gitu ya. Terus adanya provokasi ekstrim ya, dari luar diprovokasi gitu ya. Terus kemudian di sini korban berada dalam kondisi tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Maka di sini persetujuan menjadi gugur. Sehingga persetujuan harus paralel dengan syarat pertanggungjawaban hukum. Nah, kemudian jadi kedudukan korban dan pelaku sama-sama setara, memiliki pertanggungjawaban yang sama. Tidak bisa dikatakan salah satu menjadi pelaku karena bersalah. Jadi di sini ya memang ya sama-sama melakukan itu, suka sama suka melakukan itu ya sama-sama setuju gitu. Jadi harus meminta pertanggungjawaban korban atas pilihan mereka. Jadi kalau dia menyebutnya adalah perbuatan turut serta, jadi korban dan pelaku ya sama-sama melakukan perbuatan itu gitu ya. Dalam kondisi yang sama seperti kita menganggap terdakwa bertanggung jawab atas pilihan mereka, maka korban pun juga bertanggung jawab atas pilihan yang dia lakukan. Karena terus ada godaan untuk berpikir bahwa orang harus menjalankan hak yang lebih kuat untuk menyerahkan hak mereka daripada dianggap bertanggung jawab karena melanggar hak orang lain. Jadi di sini si pelaku ini dia tidak akan dianggap melanggar hak orang lain karena hal itu sudah tidak ada karena tadi adanya persetujuan tadi, tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Di sini ada dua sudut pandang di mana persetujuan seorang dapat mengubah moralitas tindakan orang lain. Yaitu yang pertama, persetujuan dapat berfungsi untuk mengubah moralitas perilaku orang lain untuk membuat suatu tindakan menjadi benar meskipun tindakan itu salah. Jadi ketika nanti ada kasus dengan persetujuan dihadapkan ke persidangan ya mereka bisa dengan juri. Jadi tidak boleh ada tuntutan dari korban seperti itu karena ini sudah jelas walaupun tindakan itu adalah tindakan amoral sepanjang itu dibuatnya bersetuju maka ini mengubah moralitas perilaku. Jadi orang mau melakukan perilaku yang amoral terhadap diri seseorang ketika seorang itu setuju yaitu menjadi benar meskipun tindakan itu salah. Ya, ini si Hedi ini sudah menyampaikan ya walaupun tindakan itu salah. Misalnya persetujuan mengubah pelanggaran menjadi hal yang benar. Colekan ya jadi ya anggaplah itu sebagai shake hand ya atau jabat tangan. Jadi pencurian sebagai pemberian hadiah. Dia juga selain kasus-kasus kejahatan seksual dia juga memberikan contoh-contoh kasus-kasus pidana yang lain ya. Pelanggaran privacy menjadi momen intim. Jadi di sini dapat mengubah segalanya seperti itu. Nah, persetujuan dapat menghasilkan izin yang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang salah. Jadi, walaupun di mata masyarakat pada umumnya itu salah, tetap saja ketika itu ada persetujuan itu jadi izin ya. Jadi legitimasi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, persetujuan akan bekerja dengan kedua cara tersebut, yaitu secara moral dapat mengubah tindakan salah menjadi tindakan benar. Sekaligus juga memberikan hak kepada orang lain untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau disebutnya izin yang bernoda ya, atau penyetaraan bahasanya kayak izin yang ya itu izin, memang itu legitimasi, tapi kita sama-sama mengaku itu adalah kesalahan. Karena tindakan yang dilakukan tersebut dalam arti tertentu adalah salah dan karena ternoda secara moral. Tetapi persetujuan tersebut mengalahkan hak apapun di pihak orang lain termasuk orang yang menyetujuinya bahwa pelaku tidak melakukan tindakan yang salah pertimbangan. Jadi karena sudah ada izin jadi ya walaupun kita menganggap itu ada perbuatan yang salah ya secara umum ya, tapi karena sudah ada izin itu menjadi hal yang dibenarkan. Misalnya kasus seorang perempuan, ini juga contoh dari artikelnya dari jurnalnya Hedi ya. Kasus perempuan yang lebih memilih untuk menghindari menjalani perannya sebagai seorang ibu. Misalnya repot dia nggak mau jadi ibu ya. Bahkan melahirkan gitu ya, terus hamil melahirkan dia nggak mau repot itu. Kemudian dia melakukan aborsi secara berturut-turut daripada mencegah kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jadi di sini dia memang tidak menilai sudut pandang adanya hubungan seks bebasnya ya, tapi
ketika pilihan perempuan menjalani aborsi, tetapi sebenarnya menurut pandangan masyarakat umum mereka ya di sana, ini lebih baik kan mencegah dengan kontrasepsi gitu kan, seperti itu. Nah, meskipun dokter udah membujuk dia supaya jangan melakukan perbuatan tersebut ya, karena dia terlampau sering terus-menerus melakukan aborsi ketika dia hamil, dia aborsi gitu kan. Bahkan masyarakat akan mengutuk pilihan perempuan itu untuk menggantikan kontrasepsi dengan aborsi, karena mereka dapat menilai kesalahannya lebih memilih pilihannya sendiri dengan bebas untuk mengaborsi lebih besar daripada kepentingan janin yang akan diaborsi. Maka mereka harus mengakui bahwa persetujuannya terhadap aborsi membuat aborsi diperbolehkan secara moral. Jadi akhirnya ya karena dianya setuju ya, si orang itu setuju untuk diaborsi, jadi ya akhirnya ya itu diperbolehkan akhirnya jadi walaupun mereka menganggap bahwa itu sebenarnya perbuatan yang nggak bagus, lebih baik pakai kontrasepsi gitu kan, seperti itu. Tapi kita jangan berpikir dengan moral yang terjadi di Indonesia, itu tentu aja nggak apple to apple ya. Mau ya seks bebas dengan kontrasepsi dan apapun ya tetap itu adalah perbuatan amoral. Tapi kalau di sana pilihannya antara moral yang bejat dua-duanya itu, lebih baik memilih dengan kontrasepsi, seperti itulah. Mereka harus berpikir bahwa perempuan itu berhak untuk berbuat salah, dan karenanya ketika diberikan izin kepada dokternya untuk melakukan aborsi, maka perbuatan itu menjadi legal. Jadi dianggap walaupun dokter sudah ada perasaan bahwa dia itu ada perbuatan yang salah gitu ya, mengaborsi terus-terusan. Nah kemudian tapi karena dia izin, sini izin tuh memang segala-galanya. Karena persetujuan merupakan hak seseorang dan meniadakan hak orang lain, bahwa seseorang telah melakukan tindakan yang diizinkan meskipun itu salah, jadi diakui juga ya bahwa itu salah, sehingga karena telah melakukan apa yang menjadi hak moral seseorang tidak dapat dianggap salah secara moral. Dengan pertimbangan tersebut, dokter tidak dapat dianggap telah bertindak tidak adil dalam melakukan aborsi, dan dokter tentu saja tidak bisa dipidana ya, karena ini memang ada persetujuan dari pelaku untuk mengaborsi. Apakah persetujuan menjadi berfungsi sebagai moral transformatif atau sebagai izin yang bernoda tadi ya, maksudnya jadi memang ini izin walaupun itu kita melihat secara sudut pandang kita atau sudut pandang mereka pun bahwa itu adalah kesalahan, tapi ini karena izin, jadi izin adalah segalanya. Bahwa persetujuan akan memperoleh kekuatan hukum dari fakta bahwa ia mengubah kewajiban dan izin secara kolektif menentukan ringannya perbuatan orang lain. Jadi di sini memang itu dianggap bahkan perbuatan itu tidak termasuk perbuatan yang melanggar ya. Dengan persetujuan, sentuhan yang dilakukan orang lain akan membuat orang tersebut bebas untuk melakukan apa yang sebelumnya merupakan kewajiban untuk tidak melakukannya. Jadi tadinya bersentuhan itu menjadi hal yang menjadi hal yang pelanggaran ketika orang itu tidak setuju. Tapi ketika ada persetujuan, maka itu membebaskan orang lain ya. Jadi orang bebas untuk melakukan itu. Dengan menyetujui intrusi orang lain kepada kebebasan seorang menghilangkan kewajiban yang sebelumnya mewajibkan orang itu untuk menjaga kepemilikan pribadi dengan membiarkan orang lain menggunakan nama dan rupa seseorang memberikan hak itu, hak yang sebelumnya tidak ada, sehingga membatalkan kewajiban yang sebelumnya ada. Jadi kita menghargai hak kepemilikan orang lain juga menghargai kepemilikan kita, bahkan dengan persetujuan itu semuanya jadi serba terlanggar ya. Dan itu sepanjangnya kitanya nggak masalah, sepanjangnya kitanya setuju ya itu tidak menjadi masalah. Yang disampaikan Hedi seperti itu. Jadi pada intinya persetujuan akan mengubah tatanan moral. Jadi si Heidi ini juga menganggap bahwa memang akan ada moral yang berubah ya, menata ulang moral yang ada sehingga seseorang dapat bebas menghendaki hukum bagi moral mereka sendiri. Jadi ya seperti misalnya nanti ketika RUU PKS berlaku kan mereka ingin mendapatkan ruh perbuatannya ya seperti itu ya. Jadi setiap orang tidak bisa menghukum moral orang lain ya. Jadi mereka ya hidup dengan moralnya mereka sendiri yang mereka berdirikan sendiri ya. Nah, konsen atau persetujuan akan jelas meniadakan moral. Artinya termasuk tindakan asusila sekalipun akan mendapatkan legitimasi pembenaran seketika saat ada persetujuan. Orang akan berdiri pada kekuatan moral yang dipersepsikannya dengan mengabaikan moral yang berlaku pada umumnya ya. Jadi sudah otomatis ya itu tadi bagi dia ya zina itu bukan sesuatu yang terlarang seperti itu. Tapi ketika ada hak yang terlanggar dalam perzinahan maka itu menjadi pelanggaran. Nah, kemudian kita mengukur sebuah mens rea ya dari tindakan persetujuan. Dia juga ada ukurannya, walaupun akhirnya saya baca juga ukurannya jadi nggak jelas ya ketika dikontekskan dengan sebuah kasus. Nah, jika persetujuan secara normatif merupakan ekspresi atas hak seseorang, maka persetujuan harus dilakukan dengan menggunakan kehendak orang. Jadi nanti akan terlihat rumitnya ya, kehendaknya itu. Jadi nggak hanya sembarang bersetuju. Nanti di sini apakah orangnya ini berkehendak atau tidak?
atau nanti deh di slide berikutnya. Ukuran dari ada atau tidaknya persetujuan dapat dilihat dari kondisi mental seseorang, psikis atau kejiwaannya. Kondisi mental seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk menyetujui tindakan orang lain? Apakah cukup bahwa seseorang harus mengetahui atau menyadari resiko bahwa si terdakwa atau pelaku akan melakukan tindakan yang dimaksud? Nah, di sini contoh kasus perempuan masuk dalam resiko menjadi korban ya. Misal kasus seorang perempuan yang setuju dengan pria berkencan dengan laki-laki dan dia tahu riwayat laki-laki ini pernah memperkosa orang lain. Tetapi dia tidak curiga dengan maksud laki-laki ini pun hendak memperkosanya. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika perkosaan itu terjadi, laki-laki itu memaksa untuk bersetubuh, haruskah kita mengatakan bahwa hubungan mereka adalah suka sama suka karena dia seharusnya tahu resikonya? Nah, ternyata di sini ketidaktahuan yang lalai tentang kemungkinan tindakan orang lain tampaknya tidak cukup dianggap sebagai persetujuan untuk tindakan itu. Bahkan kemarin kita sempat berdiskusi ya bagaimana perempuan yang masuk dalam risiko menjadi korban ya harusnya dia bisa membayangkan, bisa merenungkan bahwa itu akan terjadi. Tapi di sini ini tetap dimasukkan sebagai perbuatan tidak dengan persetujuan ya ketika itu terjadi ya. Meskipun dia menganggap ketika dia melakukan kencan itu dia tahu misalnya residivis pemerkosa ya, walaupun itu residivis pemerkosa kan dia sudah janjian ya, sudah. Kalau di Indonesia saat ini memang hal yang seperti itu bisa saja menghukum ringan ya, menghukum ringan seseorang ketika misalnya dia ada tindakan persetujuan gitu ya seperti itu, karena seperti yang saya sudah sampaikan di kajian sebelumnya, sensitivitas aparat penegak hukum ini selalu ini suka sama suka ya, jadi akhirnya nggak akan ditangani ya kalau ada kasus-kasus perkosaan. Nah kalau di sini kalau menurut saya di dalam teorinya, jadi ketidaktahuan yang lalai ya tadi bahwa perempuan itu lalai, bahwa dia tidak memikirkan tindakan orang lain kepadanya itu tidak cukup dianggap sebagai persetujuan untuk tindakan itu. Jadi bisa dianggap sebagai tetap sebagai pemaksaan. Sebaliknya, anggaplah perempuan tersebut merenungkan kemungkinan bahwa dia akan menjadi korban berikutnya. Apakah kesadaran akan resiko seks paksa merupakan persetujuan untuk itu? Walaupun dia sudah merenungi ya, kayaknya saya kemungkinan bisa jadi korban, tapi dia tetap melakukan kencan itu ya dengan si laki-laki itu. Maka tetap posisinya dia ketika itu terjadi, dia akan ada persetujuan, dianggap tidak ada persetujuan. Itu tetap bisa dikenakan pasal pemaksaan ya seperti itu. Nah kemudian juga seorang yang dengan lalai, misalnya dia lalai ya menggunakan gaun berpotongan rendah ya, apakah itu merupakan pemberian persetujuan untuk bersetubuh dengan salah satu dan semua pelanggannya. Jadi di sini walaupun cara berpakaian orang ya, jadi memang sedikit grade-nya pembahasan konsen di sana itu lebih meningkat ya. Jadi bukan sesederhana ini ada persetujuan atau tidak. Jadi di sini sampai misalnya kalau dia pakai baju berpotongan rendah bukan berarti dia siap untuk bersetubuh dengan orang lain seperti itu sampai dia memberikan persetujuan. Nanti di sini ada ya di dere dan dediktonya itu akan lebih jelas. Sehingga cara berpakaian seorang perempuan tidak ada relevansi dengan persetujuan untuk tindakan orang lain dan bukan merupakan persetujuan. Ini menurut Heidi ya. Apakah kesadaran perempuan tentang tindakan orang lain yang dilakukan merupakan persetujuan? Misalnya hal tersebut bukan merupakan persetujuan karena antisipasi dari bahaya tertentu tidak berarti bahwa itu dikehendaki ya. Misal mengetahui bahwa misalnya kalau kita dekat-dekat sama dia tangan kita akan dipegang-pegang misalnya. Nah, misal mengetahui bahwa tangan akan direnggut bukan berarti itu adalah jabatan tangan. Itu berarti kan ada pemaksaan di sana. Atau seorang masuk ke dalam rumah dengan persetujuan bukan berarti membiarkan melakukan tindakan sewenang-wenang di rumah itu. Jika seorang dipaksa untuk mengakui bahwa persetujuan tidak dianggap sebagai kondisi yang disengaja karena setara dengan kelalaian, kecerobohan dan pengetahuan, sebaliknya itu merupakan bentuk keinginan. Jadi nanti korban ini harus benar-benar menginginkan ya. Jadi walaupun dia ternyata sudah menginginkan tapi dia salah, ada contohnya nanti ya. Nah ini di slide berikutnya setuju dan menginginkan. Jadi setuju tapi juga dia menginginkan gitu. Jadi setuju melakukan dan menginginkan. Setuju tapi tidak menginginkan itu juga tidak termasuk dalam persetujuan kalau menurut Heidi gitu. Jadi setuju dan menginginkan di slide berikutnya menyetujui tindakan orang lain berarti menginginkan dia melakukannya. Misal seorang perempuan menginginkan bersetubuh dengan pria yang sudah menikah, asalkan dia menyimpan keinginan ini bahkan saat dia mencapai penetrasi. Jadi memang dia terus-terusan ingin dengan laki-laki itu ya. Jadi kalau
kalau misalnya dia memang punya keinginan, terus tiba-tiba dia dipaksa walaupun dia ada keinginan, berarti kan dia tidak setuju gitu kan. Berarti ini bisa termasuk dalam hubungan yang tidak bersetuju. Tapi bukan berarti saat dia menyimpan keinginan, tiba-tiba laki-laki itu melakukannya dan dia dalam keadaan tidak setuju saat itu bukan persetujuan. Yang merupakan persetujuan untuk bersetubuh, maka seorang harus menyimpulkan bahwa persetujuan itu setara bukan dengan keinginan seperti itu, tapi untuk menjalankan keinginannya. Jadi itu ada pilihan dia ya. Dia memang sangat ingin melakukan itu, seperti itu. Kehendak dan perbuatan memang sama-sama sesuai dengan pilihan dan keinginannya. Nah, di sini ada persetujuan dengan de re dan de dicto. Jadi de dicto ini merupakan tindakan dari niat ya. Dicto ini niat, de dicto, de re ini niat aja atau keinginan semata, tapi dia belum ada tindakannya. Maka korban akan dianggap menyetujui jika niatnya adalah de dicto, bukan hanya de re. Jadi walaupun dia cuma pengen sama dia, tapi ternyata de dictonya bukan sama dia, nah itu juga bisa nggak setuju. Bagaimana mendefinisikan kondisi persetujuan sebagai pembelaan? Kadang-kadang ini memang menjadi masalah ya di sana, di pengadilan sana, ketika setiap orang yang diperkosa itu pelakunya selalu akan bilang ini ada suka sama suka selalu begitu ya untuk pembelaan dirinya. Nah misalnya gini, ada contoh kasus Alice tidur dengan seorang pria yang dia pikir adalah Robert Redford ya, ini namanya. Apakah dia setuju tidur dengannya? Apakah niatnya de re atau de dicto? Ini dia tuh tidur dengan pria yang dia pikir dia ada keinginan sama si Robert tadi ya. Nah, jika Alice berniat tidur dengan pria itu, apapun nama, profesi, atau karakteristik pribadinya, maka niatnya adalah baru de re, baru niat aja, dia belum melakukan. Kemudian selama dia tidur dengan pria itu, dia melakukan apa yang dia lakukan, dan karenanya ia menyetujui tindakannya. Sebaliknya, jika ia berniat untuk tidur dengan pemain film, nah ini sama juga sih Robert juga ya, The Sundance Kid of Movie, Fame, maka niatnya adalah de dicto. Apabila ternyata pria yang tidur dengannya bukanlah Robert Redford yang terkenal, nah itu si Alice ini kan memang dia niatnya cuma sama Robert itu, ternyata tidurnya bukan sama dia. Itu walaupun ternyata pada saat melakukan itu dia suka ya, tetap saja ketika dia tahu itu bukan si Robert, nah itu juga tidak ada persetujuan Alice untuk itu. Nah ini mirip dengan persetujuan yang ada di RUU KUHP, hanya bedanya kalau di RUU KUHP istri yang bersetubuh, saya pernah baca pasalnya, istri yang bersetubuh dengan seorang yang mengira itu adalah suaminya, padahal bukan, maka bukan persetujuan dan ini dapat dipidana. Jadi kalau di kalau di RUU KUHP ada orang yang dia seorang perempuan, dia menikah dengan laki-laki dan dia belum pernah melihat langsung ya calon suaminya, tiba-tiba masuk ke kamar, dikira dia suaminya, kemudian dia berhubungan dengan sangat setuju ya, dengan sangat setuju, menginginkan karena dikira itu suaminya. Nah ternyata pas pagi-paginya ketahuan itu bukan suaminya, maka dia bisa menuntut itu agar laki-laki ini bisa dipidana. Jadi karena dia merasa dia tidak keinginan dan kehendak dia tadi, dia memang bukan tujuannya kan bukan ke suaminya, ternyata itu bukan suaminya gitu ya, walaupun dia melakukan itu dengan ya suka gitu ya, seperti itu. Nah contoh de dicto dan de re, kemudian Alice lagi ya, saya pakai contoh Alice. Alice berniat tidur dengan pria di Jaguar yang memiliki otot bergelombang dan berambut pirang, dan pria itu sebenarnya adalah Dan Quayle. Alice tidak berniat tidur dengan Dan Quayle, jadi dia nggak, sebenarnya dalam bayangan dia tuh laki-lakinya bukan si Dan Quayle, tapi karena niat dan keyakinannya adalah dia tidur dengan Robert Redford, jadi dia kan kebayangnya si Robert tadi ya, sehingga objek persetujuan yang biasa tampak seperti deskripsi dari suatu tindakan dan bukan tindakan itu sendiri, walaupun dia niat terus kemudian akhirnya terjadi persetubuhan itu, ternyata itu bukan dari kehendak dia, bukan seperti yang dia bayangkan. Nah maka ini tidak dapat disebut dengan persetujuan. Nah, kemudian persetujuan adalah kehendak seorang atas suatu tindakan yang tunduk pada keyakinan tentangnya. Jadi di sini bersetuju itu juga kalau di breakdown ya adalah kehendak seseorang atas suatu tindakan yang tunduk pada keyakinan tentangnya. Jadi dia juga yakin, dia juga mau, dan dia sangat menginginkan itu ya. Bahkan keyakinan yang keliru menyebabkan seseorang salah mendeskripsikan tindakan orang lain dapat membatalkan persetujuan seseorang untuk tindakan itu. Dengan kata lain, dalam kasus di mana keyakinan yang salah mengakibatkan kesalahan deskripsi seperti itu, mungkin ada persetujuan untuk suatu tindakan, tetapi mungkin tidak ada persetujuan untuk tindakan tersebut. Jadi niatnya dia memang mau tidur sama dia, tindakannya ya dia memang harus tidur sama dia. Jadi bukan berarti ketika dia menjumpai ternyata bukan dengan dia, berarti kan keinginannya tidak terpenuhi ya, maka dia tidak bersetuju. Apakah seorang korban harus menyetujui tindakan terdakwa agar persetujuannya berfungsi sebagai pembelaan atas tindakan itu? Di sini
korban tentu saja si Alis tadi ya sebagai contoh, walaupun dia memang melakukannya suka sama suka, tapi kan itu bukan kehendak dia, bukan keinginan dia ya. Maka di sini Hedi mengatakan bahwa ini tidak bisa dijadikan pembelaan oleh terdakwa, karena ini dia menganggap itu bukan persetujuan, karena bukan kamu orangnya, seperti itulah. Ini rumit kan. Deskripsi tindakan apa yang harus dia miliki sebagai objek agar niatnya tidak mengubah secara moral tindakan terdakwa yang tidak bermoral. Jadi di sini memang dia harus punya keinginan dari persetujuan itu, kehendak dia, tindakannya. Jadi the dicto itu memang menyeluruh, sempurna. Artinya yang diinginkan juga ada, tindakannya juga sesuai dengan apa yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, pembatasan persetujuan ini harus ada kehendak dan keinginan yang jelas dari korban, bukan dari tindakan yang telah dilakukannya meskipun itu melalui persetujuan. Jadi di sini jadi akan dilihat nanti untuk pembuktian dalam mens rea ya, pembuktian dalam sebuah tindakan yang diakui sebagai pembelaan oleh terdakwa atau pelaku sebagai suka sama suka. Di sini si korban ini akan menyatakan bahwa itu apakah itu memang betul-betul kehendak, kalau memang kehendak itu sudah betul, tapi tindakannya dia merasa dia betul atau tidak ingin tindakan dengan orang itu gitu, seperti itu. Jadi walaupun dia ternyata memang niatnya memang ada bersetubuh ya, terus kemudian tiba-tiba dia tindakan dia itu ternyata ya itu tadi ketika berumah kok bukan dia seorangnya kan. Jadi itu dia menganggap tidak bersetuju gitu ya. Walaupun si pelaku menganggap kan bersetuju, orang kita berhubungan kok suka sama suka, menyenangkan gitu ya. Anggap seperti itu. Anggapnya pembelaan dia seperti itu, tapi dia menganggap oh enggak, bukan kamu loh gitu ya. Saya nggak niat sama kamu kok gitu kan. Jadi itu tetap dia dilindungi lah kalau di sini ya. Maka itu harus melalui persetujuan. Jadi bersetuju itu yang benar-benar dia mau, dia ingin, bahkan sampai melakukan sampai selesai itu sempurna keinginannya seperti itu. Jadi di sini memang keinginan korban ini bukan aktualisasi perbuatan korbannya. Jadi bukan hanya sekedar tindakannya saja ya dengan terdakwa, itu bukan parameter bersetuju, tapi hatinya juga harus mau. Jadi setuju di sini sesuai dengan niat dan keinginan korban. Jadi bukan aktualisasi perbuatan korban dengan terdakwa. Perbuatannya apa? Aktualisasinya ya bersetubuh. Suka sama suka iya, tapi kan itu bukan kehendak dia, bukan keinginan ya. Tadi hanya soal beda orang aja. Ini emang susah banget nih di Amerika. The re dan the dicto ini berbeda, sehingga niat yang dianggap persetujuan yang legitimate adalah ini analisa saya terhadap apa yang disampaikan oleh Hedi tadi ya. Niat the dicto yaitu dia memang memiliki kehendak dan tindakannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka persetujuan menjadi clear ketika seorang perempuan niat tidur dengan laki-laki dan akhirnya dia tidur dengan laki-laki itu. Jadi emang udah niat tidur dengan laki-laki. Artinya niat yang tersampaikan, mudahnya begitulah ya. Ini merupakan persetujuan. Jadi niatnya tersampaikan lah intinya. Ini merupakan persetujuan. Nah, mens rea dalam persetujuan akan menjadi batal ya terhadap kasus persetubuhan karena persetujuan yang dilakukan korban dan pelaku pada persetubuhan sebelumnya telah dilakukan berkali-kali. Dia berkencan terus dengan laki-laki itu ya. Nah, berkencan terus dengan laki-laki itu berkali-kali, tapi di terakhir dia merasa dirinya jadi korban karena dia nggak mau, tidak setuju. Namun di sini mens rea pelaku dianggap tidak ada karena dianggap korban telah menyetujui. Karena keseringan, nah ini juga kalau menurut Hedi ini hambatan karena para juri menganggap ya kan kalian kan sudah sering melakukan itu walaupun yang terakhir mereka pakai juri ya, sistem juri. Jadi ketika menganggap bahwa dia tidak menyetujui, bahwa dianggap itu menyetujui gitu. Tapi bisa tetap dikatakan pelaku yang melakukan perbuatannya tersebut melakukan hubungan dengan tanpa persetujuan ya. Berbeda dengan, nah ini tadi ada lagi contohnya, ada 2 kasus ya. Yang tadi pertama dia membuka undangan untuk kencan ya, kencan bersetuju ya. Terus kemudian ketika dia melakukan, dia sebelumnya memang sudah melakukan hubungan seks berkali-kali, terus kemudian terakhir dia nggak mau seperti itu. Nah kemudian berbeda dengan ada satu kasus lagi ya. Ini kasusnya ini bagus sih kasusnya. Jadi ada seorang perempuan, dia dibawa ancaman pisau, kemudian dia diminta untuk bersetubuh dengan laki-laki itu. Tadinya dia terancam ya, ketakutan bagaimana ingin melarikan diri, tapi akhirnya dalam bersetubuh itu dia apa ya, bukan menikmati ya, dia menyukai gitu kan, dia menganggap bahwa bahkan dipersamakan perbuatannya seperti dia melakukannya dengan suaminya atau ingin membuat cinta dengan suaminya gitu ya.
walaupun seperti itu, maka ini tetap dianggap sebagai perkosaan kan tadi ancaman. Tapi berbeda dengan yang tadi, dia berkali-kali ya, walaupun terakhir adalah dianggapnya perkosaan, dianggapnya ya, walaupun Hedi menganggap kita harus mencari cara nih, gimana caranya yang tadi itu juga adalah perbuatan pemaksaan, gitu seperti itu. Nah itu ya. Jadi di sini dalam arti ya terakhir ya kesimpulannya bahwa terkait mens rea ini ya mengotak-atik ya, kita harus mengotak-atik mens rea orang ya sampai di level dia memang betul-betul korban ini menganggap bahwa dia ketika ini bersetuju maka ini setuju, maka ketika dia melaporkan pun nanti akan terbukti bahwa di sini pelaku mendapatkan pembelaan terhadap itu. Seseorang harus menyempurnakan klaim bahwa persyaratan persetujuan identik dengan persyaratan bahwa di sini memang adanya tindakan yang memang benar-benar disetujuinya. Seorang harus menyetujui dalam arti memberikan hak moral kepada orang lain dan tidak menyetujui dalam arti menyangkal atau mencabut hak moral orang lain. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya panjang banget ya, tapi itu udah hampir substansinya semua terkait mens rea dan mens rea mengukur niat jahat dari pelaku ya atau dari perbuatan suka sama suka, dan bagaimana konteksnya dalam hukum Indonesia tadi saya sempat sampaikan di awal. Ini gasnya kalau misalnya ini gasnya kalau kencang, Amerika sendiri aja masih kebingungan ya, masih masih ada hal-hal yang perlu dibahas lagi ya di parlemen, seperti itulah kira-kira yang ingin disampaikan Hedi, dan undang-undang harus bijaksana gitu terkait ini. Bagaimana di Indonesia yang gayanya bukan seksual konsen gitu ya dengan kehidupannya gitu ya, jadi geserannya itu nanti luar biasa, dan ketika itu diterapkan, nah ini akan terjadi, tentu saja akan terjadi permasalahan ya di dalamnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Mbak Ayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bu Nurul Amal.